pencuri identitas. Yakub juga pura-pura menjadi Esau untuk mencuri hak kesulungan yang sebenarnya bukan haknya dia. Mencuri itu Dok, nggak selamanya soal barang. Bisa juga seperti Yakub ini nih yang mencuri identitas si Esau dan mengambil yang bukan miliknya. Itu tuh nggak baik karena artinya kita melanggar ke-10 dari hukum Allah. Kita diingatkan untuk menjadi anak-anak Tuhan yang jujur, dan jika kita berada di jalan yang membuat kita bingung, kita harus kembali kepada Tuhan untuk meminta kebijaksanaannya. Identitas kita itu harus jelas, dan jangan kita mengambil yang bukan menjadi hak kita, karena kemanapun kita perasaan bersalah itu akan mengikuti kita. Tapi yang pasti, tunggu saja Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik bagi kita, dan Tuhan punya maksud yang terbaik bagi kehidupan kita. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga hari ini adalah hari yang menyenangkan untuk kita semua. Ya nggak, Bray? Ya benar banget tuh. Nah, gue pengen nanya nih sama lu, Bray. Apa tuh? Dan juga teman-teman yang ada di rumah. Pernah nggak sih kalian ketika di rumah ada orang tua yang sering bilang sama kita bahwa kita adalah anak kesayangannya, atau mungkin kakak adik kita gitu, dibilang bahwa wah ini kesayangannya papa nih, atau ada kesayangannya mama nih. Pernah nggak, Bray? Kalau di keluarga gue sendiri Do ya, kayaknya enggak sih, gak ada yang kayak gitu. Enggak ya? Enggak, kayak semua menurut gue semuanya dilakuin sama ya. Dan memang itu yang bener lah ya. Iya. Tapi kalau di lu gimana Dok? Kalau di gua sih enggak yang ada kesayang sama, enggak ada yang sayang-sayangan juga. Kayak sama aja gitu. Sama aja gitu semuanya, mau kita bandel, mau kita baik, kalau salah ya dimarahin. Nah ya gitu. paling kalau disayang siapa? Anak orang. Itu sakit. Itu sangat sakit. Nah, Dok, setelah itu Dok, kalau ada nih, apa sih yang bakal lu rasain? Kalau gue ya misalnya kayak gitu, maksudnya disayang-sayangin lah sama orang tua. Kalau gue sih jadi nggak enak sama abangnya, jadi nggak enak sama abang, itu pun juga nggak enak sama adiknya gitu. Karena kan jadi kayak ada perbedaan gitu kan, karena yang satu disayang, karena gue misalnya disayang banget nih, terus mereka jadi diperlakukan nggak adil. Kalau gue sih jadi nggak enak gitu. Kalau lu gimana, Bre? Kalau gue kayak menikmati apa yang ada. Menikmati benefit kayak gue. Privilege. Ya nggak salah juga sih. Dikasih privilege kan, kalau nggak digunakan sayang gitu. Nah pasti kalau rasa nggak masih ada. Iya benar. Tapi ya nikmatin aja gitu. Iya. Nah di Alkitab nih, Bray. Apa? Ada satu kisah yang menceritakan kejadian yang persis seperti yang kita diskusin saat ini. Tahu nggak apaan? Tahu dong, Dok. Yang mana? Tadi gue mikir dulu, tahu gue. Weh, yang mana? Kayaknya nih ya, pasti tentang cerita kakak beradik yang kembar, namun berbeda, yaitu Esau dan Yakub. Nah, benar banget lo, Bray. Kan? Mungkin juga teman-teman di rumah udah pada tahu kali ya. Nah, di Alkitab memang menyimpan berbagai kisah-kisah kehidupan manusia yang menarik untuk kita bahas. Bener tuh, Dok. Seperti cerita Esau dan Yakub ini, kakak beradik kembar ini mempunyai ciri yang berbeda, kegemaran yang berbeda, bahkan mereka berdua jadi anak yang benar-benar berbeda, Dok. Sehingga menjadi kesayangan dari masing-masing orang tuanya. Nah, kalau nggak salah nih, Bray ya, Esau yang adalah kembar sulung merupakan kesayangan dari ayahnya, yaitu Ishak. Karena Esau ini kan pintar berburu. Dan masakan dari hasil buruannya itu adalah makanan favorit dari si Ishak. Jadi lapar gua. Nah, kok jadi makan gitu, Dok? Kan makanan. Nih, Dok. Kalau Yakub, Dok ya, kan tadi kalau Esau ayahnya, kalau Yakub ini merupakan anak kesayangan dari ibunya, yaitu Ribka. Nah, ya kenapa disayang? Karena Yakub ini tuh
orangnya suka berada di rumah dan suka membantu ibunya gitu. Oh, dia suka masak lah gitu Iya, kan. anaknya tuh rumahan banget. Iya, rumahan banget. Nah, pernah nih, Bray. Yakub lagi masak kan. Terus Esau yang habis berburu menghirup masakan tersebut. Karena dia ngerasa, wah enak banget nih makanannya nih masak sama Yakub nih. Ah, minta ah. Gitu. Betul, Dodo. Abis itu Esau meminta semangkuk dari masakan Yakub itu. Lu tahu nggak respon dari Yakub ketika Esau minta makanan itu? Tahu dong, Dok. Yakub tetap memberinya. Tapi ada embel-embelnya atau persyaratannya. Wah, apaan tuh? Yaitu menukarkan hak kesulungannya dengan semangkuk makanan, Dok. Kayak beda banget gitu ya. Kayak kecil sama gede banget gitu. Nah, nggak hanya itu aja. Kalian tahu nggak sih? Yakub juga pura-pura menjadi Esau untuk mencuri hak kesulungan yang sebenarnya bukan haknya dia. Nah, mencuri itu, Dok, nggak selamanya soal barang. Bisa juga seperti Yakub ini nih, yang mencuri identitas si Esau dan mengambil yang bukan miliknya. Dan teman-teman nih, itu tuh nggak baik, karena artinya kita melanggar ke-10 dari hukum Allah. Nah, untuk itu kita akan membahas semuanya secara lengkap di sini bersama aku, Brian Geraldo dari Jemaat Rawamangun. Dan aku, Brian Tambunan dari Jemaat Jamrut, tetap di Cornerstone Connections. Kembali lagi di Cornerstone Connections. Program ini hadir untuk menuntun kalian kepada Alkitab agar dapat melihat kisah besar Allah dan manusia. Jika kamu mencari firman Allah yang benar, Cornerstone Connections menyajikan Alkitab dan menantang kamu untuk menghubungkannya dengan kehidupan nyatamu. Nah, sepanjang tahun ini tema besarnya yaitu sebelum dan sesudah. Dan kita sudah masuk di pelajaran ke-11 dengan judul Pencuri Identitas. Ayat intinya terdapat di dalam Kejadian 25 ayat 21 sampai 23. Dengan isi, berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Firman Tuhan kepadanya, 2 bangsa ada dalam kandunganmu dan 2 suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Nah, dari ayat inti ini, kita melihat bahwa akan ada 2 bangsa yang berasal dari rahim Ribka, di mana yang satu akan lebih kuat dari yang lainnya. Bener tuh, Do. Kalau gue baca dari ayat ini nih, bahwa yang bungsu yang menjadi pemimpin dibanding yang sulung. Nah, ada sebuah kutipan juga nih, yang tertulis di Kebahagiaan Sejati, halaman 20. Isinya, setelah menipu Esau, Yakub melarikan diri dari rumah ayahnya, dan dia dibebani satu perasaan bersalah. Dalam keadaan seorang diri dan terbuang, terpisah dari segala sesuatu yang membuat hidupnya berharga, pikiran yang paling merisaukan jiwanya adalah rasa takut bahwa dosanya telah memisahkan dia dari Allah, bahwa surga telah meninggalkan dia. Dalam keadaan duka cita yang dalam, dia membaringkan tubuhnya beristirahat. Ketika dia tertidur lelap, suara Allah kedengaran di dalam suatu pesan, penghiburan dan pengharapan. Demikianlah dinyatakan kepada Yakub pemenuhan kebutuhan dan kerinduan jiwanya, kerinduan akan seseorang juru selamat. Nah, Dos, dari kutipan itu nih, ada satu hal yang menarik buat gue nih, Dok. Ketika kita melakukan satu pelanggaran atau kesalahan, pasti ada tuh perasaan yang terbebani, bersalah, dan gak tenang nih, Dok, seperti yang dialami oleh Yakub. Yep, benar banget tuh, Bray. Karena keinginannya yang instan itu, yaitu menginginkan hak kesulungan, membuat Yakub harus terpisah dari keluarganya, dan dalam setiap keadaan dia harus terus dikejar rasa takut, termasuk rasa takut yang memisahkannya dari Allah dan surga. Dari itu, Dok, gue jadi inget nih seorang pendeta di Amerika Serikat pernah berkata seperti ini. Sejak ditemukannya push button, kita terlena dengan kebiasaan. Kebiasaan apa? Kepuasan singkat. Kepuasan singkat. Kita mendapat makanan saji, hiburan singkat, kita bahkan tidak perlu muter jendela di mobil sekarang ini. Kita melupakan konsep
menunda kepuasan. Allah sendiri bersifat panjang sabar. Sulit untuk meyakinkan seseorang yang hampir bisa mendapatkan segala yang dia inginkan hanya dalam sekejap, untuk memperhatikan bahwa perkara-perkara kekal kerajaan Allah hanya didapat melalui panjang sabar. Oh, itu kata dari? Ken Ragio, Pendeta Amerika Serikat sekarang ini. Wah, nah ini kan pendeta nih tadi nih. Sekarang ada lagi nih, tapi dia bukan pendeta. Apa tuh? Dia adalah seorang pemain saksofon yang terkenal banget dari Amerika Serikat pada abad ke-20. Namanya adalah Charlie Parker. Pasti lu tahu Charlie Parker. Tahu dong. Pemain saksofon. Yoi. Dia bilang gini, jika kamu tidak menghidupkannya, dia tidak akan keluar dari tandukmu. Nah, teman-teman nih, kalian tahu nggak sih, sebenarnya Ishak udah mulai curiga loh, waktu Yakub datang memberi makanan kepada Ishak dan mengaku kalau dirinya itu sebagai Esau. Oleh karena itu, Ishak bertanya lagi kepada Yakub, apakah dia benar-benar Esau? Sebenarnya, Ishak ingin mengetahui kejujuran dari anaknya. Dan kita pun sebagai anak-anak Tuhan selalu diingatkan untuk jujur. Ada ayatnya nih teman-teman, yang tertulis dalam Amsal 11 ayat 13. Isinya, orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Ada juga nih kita mengatakan dalam Amsal 23 ayat 19, hai anakku, dengarkanlah dan jadilah bijak, tunjukkanlah hatimu ke jalan yang benar. Oke, dari ayat-ayat yang sudah kita baca ini, kita diingatkan untuk menjadi anak-anak Tuhan yang jujur. Dan jika kita berada di jalan yang membuat kita bingung, kita harus kembali kepada Tuhan untuk meminta kebijaksanaannya. Nah, oleh sebab itu, jadilah seorang yang jujur dimanapun, kapanpun, bahkan jika tanpa ada orang yang melihat. Ingat, Bapa di surga itu selalu memperhatikan kita loh. Nah, Bray, dan juga teman-teman di rumah nih, aku mau tahu dong, pendapat kita dari yang bagian dari buku kita, yaitu apakah pendapatmu? Gunakan kode ini untuk membuat penyamarataan dan klasifikasi seseorang dari masing-masing pekerjaan ini menurut kejujuran mereka. J itu jujur, 100% jujur. Terus UJ, umumnya jujur. Dia pada dasarnya jujur, tapi kecuali dalam hal-hal tertentu dia melakukan atau bisa disebut dusta putih lah. Terus KJ, kadang-kadang jujur, tapi tidak selalu. JJ, jarang jujur. Oke, kita mulai. Jadi kita kayak menghakimi lah kasarnya. Yang pertama ada bintang rock. Bintang rock ini kayak gimana tuh? Aduh, ya bintang rock. Penyanyi gitu? Iya, penyanyi rockstar lah. Aduh, gimana ya? Susah sih, soalnya relatif kan jujur. Relatif kan. Tapi kalau menurut dari sini ya, mungkin dia lebih ke, menurut gue ya, kadang jujur kayaknya. Oh, sama gue juga mikir gitu sih. Kenapa tuh kadang nggak jujur? Karena mungkin karena butuh jobnya gitu. Iya. Dalam kehidupan pekerjaannya, jobnya, mendapatkannya. Benar. Sama setuju. Selanjutnya, ada pengacara. Pengacara. Ini susah sih. Ini susah ditebak. Susah ditebak. Mungkin JJ lah ya. Kalau gue sih lebih mikirnya UJ, umumnya jujur. Karena pada dasarnya dia jujur, kecuali dalam hal tertentu. Ya, gitu-gitu. Makanya dia UJ. Keren juga UJ. Selanjutnya, wah ini bahaya nih. Pemain sulap coba dong. Pemain sulap mah. Udah pasti jarang jujur. Udah pasti jarang jujur, emang itu kerjaannya. Iya. Kalau dia jujur ya tidak ada sulap. Bener loh. Benar. Ini yang terakhir nih gue pengen bahas nih. Apa tuh? Presiden Indonesia. Waduh. Kalau presiden? Jujur sih harusnya sih. Harusnya sih jujur. Umumnya jujur. Karena dia nggak mungkin bisa ngasih tahu rahasia negara kan ke publik. Benar. Kayak dia menahannya atau mungkin mengesampingannya. Ya, makanya pilih UJ. Makanya benar. Nah, dan teman-teman semua, ini udah kita diskusikan nih bersama. Namun sepertinya ada beberapa nih yang kita kurang pahami nih. Nah, oleh karena itu mending kita nanti diskusi aja sama Pak Pendeta. Bener tuh, Dok. Yoi. Oke teman-teman, kita akan diskusi lagi bersama dengan Pak Pendeta. Jadi jangan kemana-mana ya. Tetap di Cornerstone Connections. Kembali lagi
lagi di Cornerstone Connections bersama kita semua di sini dan juga Pak Pendeta Beni Tambunan. Halo Pak Pendeta. Salam semua, aman-aman kan? Aman, Pendeta. Terima kasih. Kayaknya nih Dok, kita langsung ke pertanyaan nih Dok, karena gue pengen banget nanya nih Dok. Silahkan Bray. Nih Pak Pendeta, saya ingin bertanya Pak Pendeta. Kan ini ceritanya mengenai Esau dan Yakub, di mana Yakub yang mengambil hak kesulungan Esau nih Pak Pendeta. Pertanyaanku, mengapa Ribka ini menyuruh dan membiarkan anaknya Yakub untuk berpura-pura menjadi Esau? Iya, dalam pelajaran sekolah sahabat kita, dalam Alkitab mengatakan bahwa ini kan ada persaingan antara orang tua juga nih ya. Ya, Yakub lebih senang kepada ibunya, ya, sementara Esau lebih senang pada ayahnya. Atau Ishak lebih senang pada Esau, Ribka lebih senang kepada Yakub. Dengan prinsip bahwa Esau itu kan suka berburu, ya, dan Ishak senang dengan pria yang seperti itu. Sementara kalau Yakub ini sepertinya anak rumahan lah gitu ya, anak rumahan ya, anak rumahan yang memang, dan begitu tahu bahwa hak kesulungan itu kan yang bagi suatu bangsa itu, bagi seseorang itu zaman dulu dan juga zaman sekarang ini kan juga ya, orang kan lebih enak dipanggil abang dibanding adik ya. Iya, tapi kita adik juga. Kita berdua adik. Iya, jadi iya bang, makanya sepertinya ada ini dibandingkan dengan sebagai adik gitu ya. Jadi selain hal tersebut pada zaman itu, maka zaman sekarang juga nih ya, maka kesulungan itu kan satu hal yang begitu dominan ya. Apalagi kita di timur ini kan segala sesuatunya ya sebagai abangan ya lebih lah, warisan juga lebih lah, ini lebih lah sebagai abang dan sebagainya. Jadi lihat akan hal ini, itu keinginan daripada Ribka supaya ini anak sayangan saya lebih, supaya dapat lah gitu ya, lebih dibandingkan dengan yang lainnya begitu. Walaupun waktu sebelum lahir kan sudah dikasih tahu ya bahwa akan mereka tarik-tarikan gitu ya dan sebagainya. Nah, oke. Nah, lalu ini Pak Pendeta, dalam pelajaran kita dikatakan pentingnya integritas. Yang aku mau tanyakan, sebenarnya apa sih integritas itu? Ya, apa sih integritas? Aduh. Integritas sih mungkin lebih ke tetap di jalannya gitu. Iya, ya tetap pada kesetiaannya ya, kepada kedudukan yang jelas gitu, bahwa biar bagaimana saya seperti ini gitu ya. Saya tetap jujur, saya tetap lakukan ini. Ya, jadi kelihatan dia punya kedudukannya, posisinya berada di mana. Ya, Pak Pendeta, aku mau nanya lagi Pak Pendeta. Kalau dibaca ceritanya ini Pak Pendeta, di sini ada dibilang waktu Esau menginginkan semangkuk yang diberikan oleh Yakub, dia bilang Pak Pendeta kalau dibilang kalau usianya dia ini tuh udah nggak lama lagi, jadi buat apa hak kesulungan? Nah, maksudnya itu apa sih Pak Pendeta? Iya, ini sebabnya di pelajaran kita katakan daripada jangan terburu-buru ya, dalam segala sesuatu kita jangan terburu-buru ya, pikirkan baik-baik, apalagi ini masalah yang dianggap ya apa sih artinya ya, mungkin pada waktu itu tidak dianggap apa sih artinya ya. Padahal itu sudah punya arti yang sangat besar di kemudian harinya. Jadi dia merasa bahwa kalau saya nggak makan mati. Padahal nggak juga kan. Saya rasa kalau diminta baik-baik juga sebagai abang adik ya akan berikan. Tapi kan Yakub juga ya ada sedikit diciknya juga gitu ya untuk meminta hak kesulungannya itu. Jadi kalau sebenarnya tidak terburu-buru ya, segala sesuatunya dilakukan dengan baik ya, kan ini karena nafsu ya, karena nafsu, karena mau lebih baik begini, lebih baik begitu, jadi mau buru-buru semuanya sehingga akhirnya melupakan
apa yang menjadi hak yang harus dia dapatkan, harus dia pertahankan di dalamnya. Selanjutnya nih Pak Pendeta, aku juga mau nanya. Ya. Pada saat Ishak mulai curiga sama Yakub yang waktu itu berpura-pura menjadi Esau, kenapa Ishak tetap memberkati Yakub? Kan dia udah curiga nih, ini kayaknya bukan Esau deh, tapi kenapa dia tetap memberkati gitu? Iya, di sini keadaan ataupun kondisi daripada Ishak yang sudah tua dikatakan, kemudian matanya juga sudah ada gangguan, ya. Itu sebabnya kan dikatakan kalau suara nih suara bukan suara Yakub ini ya, tapi kalau badan ini berbulu badan Esau gitu ya, dan Esau. Jadi ya dia rasa bahwa kalau gitu nih Esau nih karena badannya yang berbeda. Jadi dia melakukan akan hal itu. Tapi kembali kalau sebenarnya kan niat aja ya, sebenarnya niat ya. Kalau memang niat baik untuk memberkati, sebenarnya berkati dua-duanya lah ya. Panggil anak dua-duanya, saya akan berkati kalian gitu ya. Ini kan kamu pergi dulu supaya saya berkati ya. Anak yang busuk kayak kasih tahu bahwa dia akan diberkati. Ya. Jadi kalau memang itu sama-sama dalam hal ini untuk memberikan kepada kedua anak untuk berkat-berkat yang akan diberikan kepada mereka gitu. Nah, pemerintah, aku ingin bertanya lagi pemerintah. Setelah hak kesulungannya Esau diambil pemerintah oleh Yakub, nah, apakah Ishak ini masih memberkati Esau? Iya, di pelajaran kita dan kita mengatakan ya, pelajaran kita itu bagian ke dalam itu berikan bahwa masih ada berkat-berkat walaupun tidak lagi secara terperinci yang diberikan ya, diberikan. Nah, tapi yang menarik bagi kita bahwa Yakub itu memang merasa bahwa masih oke-oke aja gitu loh ya. Walaupun saya yakin dia pasti deg-degan pada waktu bapaknya bilang, kayaknya kamu suaranya ini gitu ya. Ya pikir pasti deg-degan gitu ya. Apalagi setelah dia mendapatkan berkat itu, kemudian dia keluar, saya pikir pasti ada rasa bersalah dalam diri. Jadi rasa bersalah itu terus menghantui dia dalam segala aspek kehidupannya. Jadi identitasnya sebagai seorang anak, sebagai satu keluarga, kayaknya sekarang sudah mulai terancam ya, oleh karena dia melakukan hal yang tidak baik dalam keluarganya sendiri. Nah, menyambung dari pertanyaan dari Brian nih Pak Pendeta, sebenarnya berkat kesulungan ini bisa dikasih 2 kali nggak sih Pak Pendeta? Iya, ya, biasanya kalau ininya hak sulungan itu hanya satu. Ya, namanya yang sulung kan bisa satu ya. Jadi sulung, kemudian pada waktu Yakub juga berkati anaknya juga sulung, semuanya kan yang sulung ya. Itu sebabnya kan ada perbedaan yang sulung dengan segala sesuatunya ya. Selain kayak tadi katakan bahwa ya selain tanggung jawab, kemudian bagaimana dan sebagainya, itu akan memberikan kepada seseorang apa yang jadi haknya ya, jadi haknya. Walaupun tentunya lebih banyak kepada tanggung jawab yang dia harus dia tanggung jawabkan untuk itu. Jadi Yakub ini dia mencuri ya, pelajaran kita mengatakan dia curi identitas abangnya, tapi kan tetap perasaannya itu akan membawa dia menghantui kehidupannya lama ya dalam kehidupannya. Oke. Bapak, aku ingin bertanya mungkin pemerintah ya. Di bagian pokok nih pemerintah, dalam Ibrani 12 ayat 2-4 dikatakan nih, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Boleh mungkin dibaca lanjut? Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia, yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Nah, pemerintah, pertanyaan aku,
apa sih Pak Pendeta hubungannya dari ayat ini tentang tertuju kepada Allah dengan tema pelajaran kita pada sahabat ini, yaitu kejujuran? Iya, mereka ini kan keluarga yang percaya kepada Tuhan. Ya, kita sahabat kemarin kita bisa belajar bagaimana memilih Ribka itu, ya, dengan perjalanannya yang demikian hebat, ya kan? Demikian juga mereka mendapatkan anak kembar, ya, yang demikian hebat juga, ya. Jadi sebenarnya mereka harus yakin bahwa ini lu Tuhan yang menuntun itu, ya, Tuhan yang menuntun. Tapi kadang-kadang mungkin perasaan bahwa saya lebih sayang kepada sini, lebih sayang kepada ini, yang membuat segala sesuatunya itu agak berbeda menjadinya. Tapi yang pasti bahwa kalau kita melakukan satu kesalahan kemanapun kita, ya, kemanapun kita, kesalahan itu tetap menghantui diri kita. Oke, nggak terasa nih diskusi kita udah mau berakhir karena waktu juga udah mepet gitu. Mungkin Pak Pendeta Benny bisa kasih kita 1 atau 2 kalimat kesimpulan supaya teman-teman Cornerstone di rumah bisa selalu mengingatnya dan menguatkan kita semua, dan mungkin juga sekalian doakan kami, Pak Pendeta. Iya, pada kakak dimanapun pada saat ini berada, pelajaran sekolah sahabat kita mengenai Yakub dan Esau memberikan kepada kita bahwa identitas kita itu harus jelas, dan jangan kita mengambil yang bukan menjadi hak kita, karena kemanapun kita perasaan bersalah itu akan mengikuti kita. Tapi yang pasti tunggu saja Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik bagi kita, dan Tuhan punya maksud yang terbaik bagi kehidupan kita. Oke, kita tunduk kepala untuk berdoa. Bapa di surga, kami terima kasih karena pelajaran pada saat ini yang mengajak kami untuk kami boleh lebih setia kepada Tuhan dalam segala kehidupan kami. Bahwa Tuhan mempunyai jalan yang terbaik bagi kami. Kami tidak perlu terburu-buru untuk jalan yang Tuhan telah tunjukkan bagi kami. Bapa dalam surga memberkati semua orang-orang muda dalam kehidupan mereka. Biarlah mereka boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, dan Tuhan akan memberikan kesuksesan demi kesuksesan dalam kehidupan mereka. Yang sakit Tuhan berikan kesembuhan, yang sedang dalam kesusahan dan berseru pada Tuhan, Tuhan kiranya juga memberikan jalan keluar bagi kehidupan mereka, agar mereka senantiasa melihat kasih Tuhan dalam kehidupan mereka. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Kami berdoa dalam nama anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. 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 Terima kasih Pak Pendeta atas doanya. Sama-sama. Oke, itulah pembahasan pelajaran Cornerstone kita sepanjang pekan ini bersama dengan kita semua di sini dan juga Pak Pendeta Benny. Terima kasih semuanya. Ya, teman-teman, semangat terus dalam mempelajari Alkitab, dan buatlah sebuah ketetapan untuk membaca Alkitab kamu dari lembar ke lembar lainnya dan juga halaman ke halaman lainnya, dan lihat sendiri apa yang akan terjadi di sana. Banyak janji pengharapan yang Tuhan tulis untuk kita semua. Terima kasih sahabat setia Hope Channel yang selalu mencari dan belajar firman Tuhan melalui Cornerstone Connections.